Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dengan Dr. Arif di sini. Jadi dalam video kali ini kita akan mengunboxing review singkat sebuah nebulizer seperti ini ya, yang bisa digunakan pada penderita penyakit asma ataupun pada orang yang mengalami penyakit seperti PPOK ataupun COPD. Jadi gunanya nebulizer ini dengan memasukkan obat ke dalam alatnya dan membuat obatnya menjadi aerosol, kemudian dihirup dengan tujuan untuk mengurangi rasa sesak nafas. Nah, dulu saya punya alat seperti ini ya, kalian bisa cek videonya di YouTube atau linknya saya letakkan di deskripsi dengan merek yang berbeda, dengan harga yang lebih murah. Tapi umur alatnya itu hanya 6 bulan bertahan sejak pertama dibeli. Jadi memang ada masalah dengan durabilitasnya. Yang kita punya ini merek dari OneMed ya, dengan kotak berwarna putih, kemudian tampak depan belakangnya, gambar alatnya seperti ini, dan samping kanan kirinya itu ada deskripsi penjelasan alatnya. Yang kalau kita buka, yang kita dapatkan sebuah tas hitam seperti ini, kemudian ada buku manual, kartu garansi. Isi dari tasnya itu terdapat 2 buah masker untuk ukuran dewasa dan anak-anak. Nah, terdapat sambungan untuk mouthpiece yang kecil seperti ini. Kemudian terdapat kabel charger tanpa charger. Kemudian dalam kemasannya juga kita akan mendapatkan 2 buah baterai A2 dan tidak lupa alatnya sendiri berwarna putih dengan ukuran yang lebih mungil dari nebulizer yang umum dipakai. Pada tampak depan, penampakan alatnya seperti ini. Ada tulisan OneMed di bawahnya. Kemudian ada tombol on off di bagian tengahnya. Bentuk lingkaran ini nantinya sebagai tempat pemasangan masker dan tempat keluarnya obat. Jadi pada tampak belakang berwarna abu-abu disertai dengan input adaptor DC 5 volt. Kemudian pada bagian atasnya ada tombol push untuk melepaskan modul bagian atasnya. Dan di atas tombol push ada pengkait yang bisa membuka modul bagian atas. Bagian atas inilah yang nantinya kita akan masukkan obat. Nah, perlu diingat untuk kapasitas modulnya bisa masuk cairan hingga 8 ml ataupun 8 cc. Pada bagian bawahnya ini terdapat baterai yang mudah ditarik. Sekarang kita tes karena tadi sudah kita masukkan baterai. Untuk cara pakainya, pasangkan terlebih dahulu masker yang sesuai. Jadi kita pakai untuk ukuran dewasa. Kemudian masukkan obatnya yang mau dipakai. Jadi dalam kondisi sekarang ini kita contohkan saja dengan memakai air mineral ataupun air biasa. Kemudian tekan tombol power yang nantinya ada LED warna biru yang hidup seperti ini ya. Artinya ini alatnya berfungsi bagus ya, berfungsi baik. Lalu pakai dan sesuaikan maskernya sesuai kontur wajah kita. Sesuaikan nebulizernya tegak lurus, jangan miring ke depan, jangan miring ke belakang, miring kanan ataupun kiri. Hirup melalui hidung dan keluarkan melalui mulut. Begitu seterusnya sampai obat yang dipakai habis di nebulizernya. Ketika sudah mau habis obatnya, maka lampunya itu akan berkedip-kedip hingga alatnya itu mati sendiri. Ya, jadi sesudah pakai jangan langsung disimpan, cuci dahulu. Itu mulai dari maskernya dan modul bagian obatnya. Untuk masker cuci dengan sabun dan desinfektan seperti alkohol swab. Nah, untuk modul obatnya tidak boleh asal cuci. Sesuai dengan petunjuknya itu, buka tutup modulnya, kemudian buang isinya jika memang ada menyisakan cairan. Lalu masukkan 2 hingga 5 ml purified water. Nah, purified water ini yaitu air yang sudah dimurnikan, boleh menggunakan air galon ya. Kemudian kalau menurut saya itu sebaiknya jangan gunakan air keran ya. Setelah itu dikocok perlahan dengan tujuan melarutkan seluruh cairan obat. Nah, kemudian airnya itu dibuang. Setelah itu dimasukkan kembali air 2 hingga 5 ml ke dalam modul obat. Kemudian ditutup kembali. Lalu tekan dan tahan tombol powernya selama 5 detik hingga LED-nya hidup kembali seperti ini. Dengan muncul warna biru, kuning berkedip. Nah, kalau sudah seperti ini berarti dia masuk dalam mode pencucian dan biarkan sampai habis dan alatnya itu mati sendiri. Setelah selesai, kembali dibersihkan dengan kain atau tisu untuk mengeringkan sisa air. Jika memang sulit dibersihkan, boleh menggunakan air panas. Nah, sekarang
masuk kepada kelebihan dari alat ini. Yang pertama, dengan nebulizer sekecil ini tentunya memudahkan kita dalam penggunaannya. Mudah dipakai, mudah disimpan, dan mudah dibawa. Berbeda jika kita menggunakan nebulizer yang besar seperti ini. Berat, harus cari colokan listrik, dan lebih cocok dipakai untuk langsung di tempat. Nah, tentu masing-masing alat itu ada plus dan minusnya. Yang kedua, nebulizer ini lebih cocok untuk penggunaan pribadi, jadi tidak bercampur dengan pemakaian dengan orang lain. Ya. Yang kemudian yang ketiga, mudah dibersihkan. Yang keempat, ini ada fitur pencucian untuk modul obat. Nah, yang kelima, harganya sekarang sudah turun dari 400 ribuan menjadi 375 ribu. Yang keenam, paketnya tidak lengkap. Kemudian yang ketujuh, nah ini dia, garansi 1 tahun. Tapi, ada tapinya ya, nanti kita masuk kekurangannya. Oke, lanjut kita masuk kekurangannya. Yang pertama, dibandingkan produk yang sejenis, harganya terbilang mahal. Karena produk sejenis pun menjual tidak sampai 150 ribuan. Jadi sebenarnya ada harga, ada juga rupa ya. Yang kedua, nah ini dia yang garansi tadi ya. Modul obat tidak termasuk garansi karena mereka mengatakan modul obat merupakan bagian yang sering dipakai. Kemudian yang ketiga, durabilitas modul obat termasuk singkat. Artinya ketahanan modul obat bisa bertahan minimal 6 bulan tergantung pemakaian. Jika pemakaiannya 3 kali atau 30 menit setiap harinya dalam suhu normal. Nah, mengapa bisa saya simpulkan seperti itu? Karena dalam buku manualnya sudah tertulis demikian. Ini ya buktinya. Ini nggak saya karang-karang karena memang ada di sini. Keempat, tidak ada tali pada maskernya yang bisa digunakan. Oke, kesimpulannya bagaimana? Kalau memang kondisi ada penyakit asma ataupun penyakit paru, obstruksi kronis, dan kegiatan kita itu sering mobile, nebulizer ini cocok untuk dibeli, ya, untuk dipakai juga. Perlu diperhatikan dengan durabilitas modulnya, walaupun alatnya garansi 1 tahun, namun tidak dengan modul obatnya. Kalau bisa itu ada garansi pergantian, entah itu 1 kali dalam masa garansi ya, atau ketahanan modulnya itu bisa lebih lama. Nah, kemudian nebulizer ini cocok digunakan untuk diri sendiri. Kalau dipergunakan seperti rumah sakit ataupun penggunaan klinik, yang mungkin pemakaiannya bisa lebih dari 3 kali sehari atau lebih dari 1 jam setiap harinya, justru bisa berpotensi mempersingkat durabilitas dari modul obatnya ya. Bagus pakai nebulizer yang besar biar tahan lebih lama. Nah, satu lagi. Dalam paketnya terdapat kabel power yang pendek. Jadi kita menggunakan kepala charger seperti ini tentunya tidak nyaman karena menggunakan nebulizer tepat di depan colokan listrik. Nah, solusinya bisa pakai power bank seperti ini ya dan tinggal colokan. Kalau tidak ketemu baterai ya. Jika kamu berminat dengan nebulizer ini, itu linknya ada di deskripsi video. Oke, mungkin bisa juga kali kita versuskan dengan nebulizer yang besar tadi ya. Oke, sekian dulu video kita kali ini. Semoga aja bermanfaat. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Saya Dr. Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.